Hai, salam Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Kita dapat dipertemukan oleh Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, saudara semua, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum itu saya mengundang kita semua menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan melalui firman yang kami dengar dan kami renungkan untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan di dalam anakmu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-24. Di bawah perikop hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, genaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama bersaudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketong dikasih pembelajaran terkait hal mengumpulkan harta. Bapak Mama bersaudara yang dikasihi Tuhan, hal mengumpulkan harta. Ini kita omong harta ini berarti saya omong tentang harta yang ada di dunia dan harta yang ada di sorga. Kalau harta yang ada di dunia, saya yakin Bapak Mama Saudara semua sudah mengetahuinya. Yakni kita punya perhiasan, kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya aset-aset, segala sesuatu itu disebut harta-harta dunia. Sedangkan apa yang disebut sebagai harta sorga? Saya coba menafsirkan bagaimana penginjil menggambarkan harta-harta yang di sorga. Seperti apa maksudnya para penginjil menggambarkan harta di sorga itu. Jadi saya melihat bahwa mungkin ada satu kejelasan dari penginjil bahwa harta di sorga itu adalah harta-harta yang tidak dapat hilang nilainya. Jadi dia pun nilai itu ada seumur hidup. Dia pun nilai itu ada sampai ada di akhirat. Apa itu? Itu adalah
perbuatan baik. Apa itu? Adalah menuruti perintah Allah. Apa itu? Disiplin menjalankan kehidupan. Apa itu? Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kita punya kehidupan. Itu adalah harta-harta yang tidak akan dicuri, harta-harta yang tidak akan diambil, tidak akan hilang, tidak akan rusak, dan dia tidak akan membuat ketong susah nantinya. Karena apa? Harta-harta inilah yang akan dinilai, yang akan nilainya tidak akan luput sekalipun bahkan ketika ketong sudah mati. Harta-harta inilah yang akan ditanyakan pada Tuhan daripada Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan tidak akan lagi mempertanyakan ketong pung harta di dunia ini apa. Ketong kerja sebagai apa? Ketong pung harta ada berapa banyak? Ada 1M, 2M, ada 1 juta, 2 juta, 100, 200. Tidak. Tetapi tentang bagaimana ketong mengumpulkan harta yang sebenarnya ketong bisa bawa sampai ketong pungnya akhir hayat hidup. Harta yang nantinya akan benar-benar dipertanggungjawabkan Tuhan. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa ketong sebagai manusia ini selalu mencari-cari cara bagaimana ketong bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan kesejahteraan kehidupan. Tentu ini bukan sesuatu yang salah, tentu ini bukan sesuatu yang menyimpang selama ketong masih ada pada jalurnya. Kenapa saya bilang masih ada pada jalurnya? Karena soal mengumpulkan ketong punya kebutuhan ini, bisa saja ketong bisa mengumpulkan sampai kepada keinginannya ketong. Jadi ketong mengumpulkan sampai membeludak, sampai ketong tidak tahu bahwa apa menjadi kegunaan harta ini secara prioritas, apa yang menjadi kegunaan dari harta-harta ini. Ketong selalu bilang ketong harus mewarisi sesuatu yang baik pada ketong pung anak-anak cucu dong. Apa itu? Mewariskan harta kekayaan, bukan hutang. Tetapi hari ini saya mau kasih ingat Bapak Mama, Saudara semua, bahwa memang kita tidak boleh memberikan warisan hutang kepada anak cucu kita. Bahkan bisa dikatakan kita harus mengusahakan itu supaya ketong anak cucu tidak hidup di dalam hutang-hutang yang ada saat ini. Tetapi bukan hanya itu bukan menjadi titik utama kita. Yang menjadi titik utama adalah bagaimana kita mewariskan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jadi pendidikan, pemahaman yang benar terkait firman Tuhan, itu sangat amat penting Bapak Mama bagi kehidupan. Jadi kalau ketong bisa memahami secara baik apa yang menjadi keinginan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ditambahkan. Tidak kurang, melainkan berkelimpahan. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, kita juga membicarakan bagaimana jemaat pada masa itu melakukan penyembahan kepada Mammon. Jadi mereka mematikan segala jenis kerohanian mereka, kehidupan rohani mereka bersama-sama dengan Allah. Iman mereka mulai pudar kepada Allah. Penyembahan yang dilakukan jemaat pada masa itu sudah tidak menjadi satu standar untuk kehidupan kita saat ini.
melalui firman pada hari ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita kalau kita berfokus pada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan, pergumulan, kesusahan kita di dalam rumah tangga, di dalam perekonomian kita, di dalam pendidikan kita, di dalam usaha kita mencari pekerjaan, usaha kita mencari usaha kita untuk menjalankan usaha. Saya yakin dan percaya dengan setulus hati kita mengangkat diri kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa segala pergumulan kita, Tuhan pasti akan menambahkan. Jika ketong betul-betul serius bersandar kepada Tuhan. Tetapi kalau ketong diberikan satu titik kemakmuran, satu titik kekayaan, dan ketong menjadi tenggelam di dalam kekayaan itu, ketong akan menjadi terus para penyembah mamon. Walaupun sering sekali ketong selalu bilang, ketong selalu menyembah mamon, ketong selalu berikan persembahan, ketong selalu datang antar uang kasih Tuhan, ketong selalu begini dan begitu untuk pelayanan. Ketong selalu bilang ketong sudah memberikan segala hal kepada Tuhan, memberikan pelayanan kepada Tuhan. Tetapi apakah pemberian itu dengan ketulusan hati? Dengan tidak bersandar pada hal-hal yang ketong juga ingin daripada Tuhan. Bukan yang ketong butuhkan, tetapi yang menjadi ketong keinginan. Jadi ketong memberikan ini, ketong berharap apa yang ketong inginkan di dalam Tuhan, Tuhan cepat-cepat kasih. Kalau bisa tambah kaya Tuhan. Gitu tak? Ketong menjadi orang-orang yang serakah, ketong menjadi orang-orang yang tamak, ketong menjadi orang-orang yang tenggelam di dalam ketong punya keinginan, bukan lagi ketong punya kebutuhan, tapi ketong punya keinginan. Ketong menjadikan Tuhan sebagai dasar yang tidak menerangi ketong punya hidup, tetapi menjadi satu dasar untuk memenuhi ketong punya keinginan saja. Jadi kita tidak lagi memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan. Jadi segala kemakmuran yang Tuhan berikan itu sudah tidak ada arti lagi. Tidak memancarkan berkat dan kasih penyertaan Tuhan lagi. Karena kita sudah ada di dalamnya, kita sudah menyembah mamon tanpa kita sadari. Kita sibuk menyibukkan diri dengan mencari pekerjaan tanpa melibatkan Tuhan. Kita menyibukkan diri sampai kita lupa untuk bergereja. Kita menyibukkan diri sampai kita lupa bersaat teduh. Kita menyibukkan diri sampai kita lupa bagaimana caranya membaca Alkitab. Ada orang-orang seperti itu Bapak Mama. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada dalam ketemu kehidupan. Banyak sekali. Tetapi yang saya mau bilang kepada kita, apakah kita tetap mau tenggelam di dalamnya? Apakah kita tetap senantiasa menjadi para penyembah yang menyembah dua Allah? Yang membutuhkan satu, pergi ke satu. Lalu kalau tidak membutuhkan lagi, membuangnya. Lalu membutuhkan satu, pergi lagi ke satu. Tidak. Kita akan berfokus pada tujuan kepada Allah. Ketika kita pun tujuan kepada Allah, segala sesuatu yang kita buat, mau itu sakit sekalipun, saya berjanji di dalam Allah akan memberikan kita segala jenis kemakmuran hidup. Kalau kita mau hidup bersama-sama Tuhan, proses akan terus berjalan. Ada begitu sakit, banyak sakit, luka, tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan kemakmuran bagi jemaatnya. Jadilah berkat dimanapun kita semua berada, dan biarlah dari berkat itu kita dapat memancarkan sinar kasih Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup renungan pada saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk mendengar, membaca, serta merenungkan akan firman Tuhan. Jadi
menjadi anak-anak yang tidak menyembah kepada dua Allah, tetapi kami berfokus kepada Tuhan yang pemberi segala kehidupan, pemberi segala hikmat, berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan segala pergumulan pribadi kami, tugas tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan, suami kami, istri kami, anak-anak kami, penyakit kami, rasa syukur kami, pekerjaan kami yang masih mengusahakan pekerjaan, cucu-cucu kami Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan. Biarlah di dalam Tuhan kami semua senantiasa memberi diri dengan ketulusan hati untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami. Kami mohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak, Mama, saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.